Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita menyambung pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Baik, pada pertemuan yang lalu kita membahas di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 dan ayat 10 sampai ayat 19, yang mana kita membahas pada pertemuan yang lalu bahwa tujuan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk masuk ke agama Islam adalah supaya Fir'aun bisa terbebas dari api neraka, dan begitu juga pengikutnya juga bebas dari api neraka. Dan kita terangkan pada pertemuan yang lalu, di zaman dulu, bahkan ya sampai sekarang saja, orang yang menuhankan selain daripada Allah Ta'ala itu secara garis besar mereka itu menyembah daripada salah satu yang tiga ini, daripada salah satu yang tiga ini selain orang yang menyembah Allah Ta'ala. Artinya mereka mengakui adanya Tuhan, tapi mereka masuk salah satu tiga kelompok ini. Yang pertama, ada orang yang menyembah kepada manusia. Kita terangkan pada pertemuan yang lalu, menyembah manusia. Seperti Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, lalu seluruh kaumnya disuruh untuk menyembah dia, mengakui sebagai Tuhannya dia. Begitu juga Namrud. Bahkan di zaman sekarang ada saja orang-orang yang menuhankan seseorang sebagai Tuhannya. Cuman di Indonesia kayaknya belum ada lagi orang yang ngaku jadi Tuhan. Yang ngaku jadi Nabi ada, yang ngaku jadi Jibril ada, tapi yang ngaku jadi Tuhan belum ada lagi. Kalau di daerah lain, di negara lain, ya mungkin seperti India dan sebagainya, ada yang menuhankan seseorang menjadi Tuhannya dia. Itu repotnya di situ. Kalau di Indonesia nggak ada sih orang yang menyembah seseorang menjadi Tuhannya dia, nggak ada. Cuman pemahaman dan orang Banjar ilmu subuku, ilmu tasawuf, tapi sebenarnya tarawuf, itu yang banyak tersalah. Akhirnya belajar tasawuf katanya, tapi tarawuf belajar di malam hari, lalu ujung-ujungnya tidak lagi sholat, tidak puasa. Kenapa? Karena di dalam dirinya ini bersemayang Tuhan. Ya, matanya jadi mata Tuhan, tangannya jadi tangan Tuhan. Pokoknya dirinya tuh meyakinkan bahwa semuanya di dalam dirinya itu adalah ada Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Jadi dia mengenal diri dan ujung-ujungnya lalu mengenal Tuhan, lalu dia seakan-akan atau mengaku dia sebagai Tuhan, tapi tidak mempermalukan. Artinya saya sudah sampai, jadi tidak perlu salat, tidak puasa dan sebagainya. Ini ilmu sebuku ini.
Ya, ilmu sebuku. Dan orang Banjar ilmu sebuku. Baik, kita kembali. Jadi ada yang menuhankan manusia. Mulai zaman dulu sampai sekarang ada. Kemudian yang kedua, ada yang menuhankan selain daripada manusia tetapi benda mati. Benda mati. Ya seperti patung, berhala-berhala. Ya. Benda-benda yang sakral, yang dikatakan sakral, ternyata di situ ada media jin. Kemudian apa lagi? Gunung-gunung, pohon-pohon, goa, macam-macam. Kalau di Balikpapan itu apa ya? Pulau Tukung. Itu banyak orang yang kesana pesugihan atau apalah, nggak paham juga situ. Menjadikan benda-benda tersebut sebagai Tuhan. Yang mulai zaman dulu ada sudah. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan binatang sebagai Tuhan. Kalau di India kan sapi itu adalah binatang yang mulia. Ya, kemudian apa lagi? Tikus, ular, apa lagi yang dianggap mulia di sana? Monyet, nah itu. Ya, monyet. Tuhannya monyet, Tuhannya sapi, Tuhannya ular kobra, Tuhannya apalagi tikus. Menuhankan binatang-binatang itu. Orang yang seperti ini sudah ibarat kata ya bukan agama Islam. Nah, ala kulli hal seperti itu ya. Nah, Nabi Musa dengan Nabi Harun saudaranya datang kepada Nabi Musa itu kepada Firaun. Ini berat tantangannya. Kenapa? Karena yang dihadapi ini dua belah sisi. Yang pertama Firaunnya sendiri yang mengaku sebagai Tuhan, yang kedua adalah pengikutnya yang mengakui mereka itu, yang mengakui Firaun itu sebagai Tuhan mereka. Dua sisi nih. Tapi kalau berdakwah kepada orang penyembah berhala, berhalanya dipukul, dihancurin, dia apa? Berhala enggak ngelawan. Sebagaimana Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhalanya orang-orang Babilonia pada saat itu. Berhalanya enggak marah. Yang dihadapkan cuma satu saja, satu sisi, yaitu orang-orang yang menjadikan patung itu sebagai Tuhannya. Begitu juga binatang. Ada orang yang menyembah binatang. Kalau di zaman Nabi Musa itu Musa As-Samiri. Nanti kita akan sampai mungkin di sini ceritanya. Musa As-Samiri menjadikan anak sapi, patung anak sapi yang terbuat emas, kemudian ditaruh tanah. Tanah itu dikatakan bekas telapak kaki Ibrahim, malaikat Jibril. Ada yang mengatakan kepakan sayap malaikat Jibril, ditaruh di mulutnya, mulut sapi, anak sapi yang terbuat dari emas tadi, patung. Lalu sapi tadi bisa bicara. Kata Musa Samiri, ngapain Nabi Musa jauh-jauh cari Tuhannya? Ini Tuhannya di sini. Nah, menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Yang dihadapi cuma satu sisi, manusianya saja, binatangnya nggak ngelawan. Nah, ala kulli hal. Tapi beratnya Nabi Musa menghadapi Firaun ini dua sisi. Firaunnya dan juga pengikutnya. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam surah Syu'ara, tuntutan Nabi Musa kepada Firaun itu ada dua. Yang pertama, mengajak Firaun untuk masuk Islam. Kalau Firaun masuk Islam, otomatis seluruh rakyatnya satu kota Mesir, negara Mesir masuk Islam. Itu tuntutan pertama. Tuntutan kedua adalah Nabi Musa kepingin Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, yang dikatakan ada 12 suku pada saat itu. Nabi Musa kepingin mereka itu tidak lagi dijadikan budak, alias menjadi orang merdeka. Ya, perbudakan di atas dunia harus dihapuskan.
Tapi Fir'aun menentang dua-duanya. Fir'aun tidak mau masuk Islam, dan Fir'aun tetap ingin menjadikan dan selalu menjadikan Bani Israel sebagai budaknya untuk membangun piramid, membangun kerajaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, baru yang kita ceritakan kemarin, karena Fir'aun ini menolak terus-terusan, lalu Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya melalui mukjizat Nabi Musa. Ada air yang menjadi darah, kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu. Ada kodok, ada belalang, ada angin topan, puting beliung, ada kutu, dan macam-macam. Sampai akhirnya kata dukun-dukunnya, satu-satunya cara supaya kita terbebas dari kutukan ini, ya, mereka mengatakan sihir Nabi Musa. Karena kenapa? Karena anehnya, yang air jadi darah, yang ada kutu, yang ada kodok, yang ada apalagi belalang dan sebagainya, itu hanya tertimpa kepada Fir'aun dan seluruh pengikut Fir'aun yang ada di Mesir. Sedangkan perkampungan Bani Israel itu diisolir ya, Bani Israel pada saat itu tidak ada apa-apa, tidak ada airnya jadi darah, tidak ada belalang, tidak ada apa-apa. Mereka bertani tetap aman dan seterusnya. Cuma jadikan budak, dipaksa oleh Fir'aun. Lalu dukun-dukunnya, bahasa kitanya nih ya, bilang kepada Fir'aun, satu-satunya cara supaya kita terbebas dari sihirnya Nabi Musa atau kutukan ini adalah usir Nabi Musa dan seluruh Bani Israel dari tanah Mesir ini. Keluarkan mereka. Akhirnya Fir'aun pun mengeluarkan mereka. Nabi Musa pun membawa seluruh Bani Israel yang berjumlah 12 suku itu melewati Lautan Merah. Tetapi di dalam perjalanan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel, ada yang manas-manasin. Fir'aun, bahasa kitanya nih ya, kalau cuma diusir, jangan-jangan sihirnya masih berlaku. Jangan-jangan sihirnya ini, mereka kan katakan sihir, padahal itu bukan sihir, mukjizat. Jangan-jangan sihirnya Nabi Musa itu masih berlaku. Satu-satunya lagi yang lebih hebat, dibunuh aja, dibantai semuanya. Nabi Musanya, Nabi Harunnya, seluruh Bani Israel dibunuh. Nah, itu akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya keluar membawa pasukan, keluar dari negara Mesir, mengejar, membawa pasukan yang jumlahnya ribuan untuk mengejar Bani Israel dan membantai mereka untuk dibunuh. Sampai akhirnya Nabi Musa di pesisir pantai, bingung sudah, kata kaumnya, "Hai Nabi Musa, ini antara dua kita ini, buah si malakama. Kita nyebrang lautan mati, tidak ada yang bisa berenang. Kita kembali ke belakang, pasti dikejar Fir'aun, kita dibunuh, dibantai, selesai sudah, tidak ada lagi jalan keluar." Maka di situ Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Idrib bi asaqal bahar." Hai Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tadi. Maka lautan itu pun terbelah dan menjadi jalanan untuk diseberangi oleh Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Nah, modelnya seperti itu ceritanya ya. La ilaha illallah. Nah, kemudian dikatakan, sudah kita bahas juga ya pada pertemuan yang lalu, Nabi Musa itu minta ditemani sama Nabi Harun, karena Nabi Musa kemarin kita ceritakan mulutnya itu agak pilat gara-gara waktu kecil pernah terbakar lidahnya atau bibirnya terbakar bara api. Lalu Allah pun menyuruh Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa, yang kakak Musa ya, kakak Musa, sedangkan Harun adalah adiknya. Dan Nabi Musa juga berkata, kalau aku udah ditemani nanti khawatir diganggu atau dibunuh. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah membunuh salah satu bangsa Kipti, salah seorang yang berbangsa Kipti. Bangsa Kipti itu adalah bangsa Mesir kuno, bangsanya Fir'aun, Kipti namanya. Nah, sedangkan Nabi Musa Bani Israel. Nah, itu ya yang kita ceritakan yang pada pertemuan yang lalu. Kemudian Allah menyebutkan dalam surah Syu'ara ayat 20, qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin.
Berkata Nabi Musa, aku telah melakukannya, sedangkan aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Jadi ya Allah, gara-gara itu aku takut keluar dari negara Mesir sebelum Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Gara-gara membunuh bangsa Kipti tanpa sengaja. Kemudian ayat 21 dalam surah Asy-Syu'ara, fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabani rabbi hukma waja'alani minal mursalin. Lalu aku lari meninggalkan engkau ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta ia menjadikan salah seorang aku menjadi kalangan daripada rasul-rasulnya Allah. Kemudian Nabi Musa menjawab mengenai kenikmatan, pendidikan dan kebaikan yang telah diberikan Fir'aun kepadanya. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta bani Israil. Budi yang engkau telah limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan engkau telah memperbudak Bani Israel. Jadi intinya Nabi Musa ini minta ditemani dengan Fir'aun karena minta ditemani dengan Nabi Harun menghadapi Fir'aun karena Nabi Musa pernah membunuh bangsa Kipti, kaumnya Fir'aun. Kemudian juga bahasa kitanya yang gak enak lah, karena Fir'aun ini telah banyak berbuat baik juga kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu diangkat menjadi anak angkatnya waktu masih kecil. Nah, jadi beban mental itu berat sekali Nabi Musa itu. Yang dihadapi ini bapak angkatnya, bapak yang pernah memelihara dia. Beban mental berat sekali. Ya. Baiklah ya. Kemudian kisah lagi Fir'aun bertanya. Jadi setelah berhadap-hadapan, intinya setelah bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa ini, lalu Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa dalam surah Syu'ara ayat 23 sampai 28. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Fir'aun bertanya, Musa, bahasa kitanya, siapa Tuhan semesta alam ini? Bahasa kitanya, ada Tuhan selain aku. Karena kan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Memang ada Tuhan semesta alam ini. Siapa itu? Maka Nabi Musa pun menjawab, Tuhanku adalah, bahasa kitanya, Tuhan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa saja yang di antara langit dan bumi. Itulah Tuhanmu. Ya, Tuhanku, Tuhanmu itulah. Jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya, bukan engkau wahai Fir'aun, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya, dan itulah Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu berkata Fir'aun kepada orang-orang yang di sekelilingnya, apakah kalian tidak mendengarkan? Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang dahulu. Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Lalu Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu,
jika kamu mempergunakan akal. Jadi ketika dialog bahasa kitanya, Fir'aun bilang, pengikut-pengikutku, bahasa kitanya, kamu dengar apa yang diomongin sama Nabi Musa, bahasa kitanya nih. Katanya Tuhannya itu yang menciptakan langit dan bumi, padahal aku yang menciptakan langit dan bumi. Itu bahasa kitanya begitu tuh, kata Fir'aun. Ini orang yang diutus ini adalah orang gila. Jadi Fir'aun nunjuk kepada Nabi Musa dikatakan gila. Biasa ya, para nabi dan rasul dikatakan gila itu biasa. Begitu juga para ulama. Ya, ada aja yang jelek-jelekin ulama. Tapi Nabi Musa berkeras, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki timur dan barat. Jika kalian mempunyai akal. Ini Musa, ini Fir'aun bukan Tuhan, bahasa kitanya. Pengikut-pengikut Fir'aun, ini Fir'aun bukan Tuhan. Dia manusia seperti kita. Tuhan kita yang wajib kita sembah adalah Tuhan yang memiliki timur dan barat. Ini sama ya, miripan dengan kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud, raja Babilonia. Jadi Raja Namrud itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Ya kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa menghidupkan dan bisa juga mematikan, itu Tuhanku. Kata Nabi Ibrahim, kata Raja Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Gimana kata Nabi Ibrahim kau bisa menghidupkan dan mematikan? Lihat kata Namrud, dipanggil dua orang. Ini dua orang, kamu lihat ya. Maka Raja Namrud pun menghunuskan pedang lalu membunuh orang pertama. Mati orang pertama. Ini kumatikan katanya, dan ini kubiarkan hidup. Ini salah jawaban ini. Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menerbitkan matahari di sebelah timur dan mengelamkan sebelah barat. Kalau memang kau Tuhan, wahai Namrud, coba balikan itu. Matahari timbul di sebelah barat, tenggelam di sebelah timur. Bisa enggak? Lalu dikatakan Namrud angkat tangan, tidak bisa. Nah itu ya. Nah kemudian setelah Nabi Musa tadi dikata-katain sama Fir'aun, dikatain gila, dikatain ini dan seperti itu dan macam-macam di hadapan para pasukannya, artinya Fir'aun ini mendoktrin pasukannya bahwa Nabi Musa ini adalah orang yang tidak benar, mendoktrin kaumnya bahwa akulah, kata Fir'aun, sebagai Tuhan kalian. Nah disebutkan perkataan Fir'aun itu dalam surah An-Nazi'at ayat 23 dan ayat 24. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia, si Fir'aun tadi, mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya dia berkata, apa kata Fir'aun? Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Aku, kata Fir'aun, Tuhanmu yang maha tinggi. Mengaku jadi Tuhan dia, si Fir'aun ini. Kacau sudah. Nah dalam surah yang lain, ayat yang lain dalam surah Al-Qasas ayat 38, ya pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan itu juga disebutkan dalam Al-Qasas 38. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Berkatalah Fir'aun, hei kaum-kaumku, menteri-menteriku, ajudan-ajudanku, pembesar-pembesarku, aku, kata Fir'aun, tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku.
Arti bahasa kitanya, jangan kalian mengakui Tuhannya Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain Fir'aun, selain aku, kata Fir'aun. Dia mendoktrin kaumnya. Doktrinnya Fir'aun ini sebenarnya secara tidak langsung itu tidak bisa diterima oleh kaumnya. Sebenarnya kaum Fir'aun, kaum bangsa Kipti itu tidak mau mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhannya, Tuhan mereka. Tapi karena Fir'aun ini sangat kejam, otoriter itu sangat luar biasa. Pokoknya kalau ada yang tidak nurut, itu dibantai sama Fir'aun, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang digergaji dari kepala sampai selangkangan belah dua, ada yang dipotong kepalanya, ada yang digantung, ada yang dilemparkan dari atas gunung jatuh ke jurang, ada yang ditenggelamkan ke air. Macam-macam gayanya Fir'aun untuk membunuh seseorang. Jadi kaumnya itu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan mereka itu bukan karena dorongan dari dalam hati, tapi karena rasa takut kepada Fir'aun. Mau nggak mau terpaksa mengaku Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Dalam surah An-Naml ayat 14 Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Sebenarnya mereka tidak percaya kepada Fir'aun, cuman karena Fir'aun ini berat, kejam, ya terpaksa. Nah, kemudian dikatakan ada dialog yang lain. Jadi sesungguhnya setiap orang yang Tuhan yang telah menciptakan kalian dan nenek moyang kalian, serta orang yang hidup pada kurun-kurun sebelumnya. Artinya kata Nabi Musa, Tuhanku itu juga yang menciptakan dirimu dan nenek moyangmu semuanya, bapak mamamu, kakek nenekmu, terus sampai ke atas tadi. Allah yang menciptakan itu. Pertanyaan, kok bisa nggak Fir'aun menciptakan manusia? Ada kuliah seperti itu. Nah, juga ada dialog di sini diterangkan bahwa yang menciptakan planet-planet dan mengedarkan seluruh planet ini supaya tidak bertabrakan itu adalah Tuhanku. Tuhanmu juga, wahai Fir'aun. Kamu bisa nggak itu? Intinya dalam masalah ini Musa dan Nabi Harun berdebat dengan Fir'aun. Tapi Fir'aun kalah debat, nggak bisa menciptakan langit bumi, tidak bisa mengatur planet-planet. Nah, dikatakan setelah semua argumentasi hujah dan mematahkan perkataan Fir'aun itu, sedangkan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalah nih argumen si Fir'aun tadi. Kecuali hanya ingkar, maka
mulai menggunakan kekuasaan dan kedudukan dan kediktatorannya. Wah, sudah kalah debat, wah satu-satunya ini harus dibinasakan saja Nabi Musa dan Fir'aun dan Bani Israel. Nah, kalah debat. Lalu dikatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29 sampai 33. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Fa alqa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Jadi dikatakan ketika Fir'aun itu sudah kalah debat dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, maksudnya kalau memang kau Tuhan Fir'aun, coba ciptakan langit dan bumi. Kalau engkau memang Tuhan, ciptakan manusia. Kalau engkau bisa memang Tuhan, nih atur semua peredaran planet-planet yang ada di langit ini. Bisa enggak? Fir'aun enggak bisa melakukan. Akhirnya apa? Satu-satunya cara adalah apa kata Fir'aun? Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan engkau termasuk orang yang dipenjarakan. Diancam Nabi Musa. Wah, ini satu-satunya Musa. Kalau kamu mengada-ngada ada Tuhan selain aku, ngajak-ngajakin orang untuk menyembah Tuhanmu, ke penjara kamu. Kata Fir'aun. Nah, itu. Mulai zaman dulu ada raja-raja yang seperti itu. Lalu Nabi Musa berkata, dan apakah engkau akan melakukan itu? Kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang nyata. Kata Nabi Musa, Fir'aun, kamu memang mau menjarakan aku? Apa kamu mau ngetes dulu? Mau ngetes enggak dulu kemampuanku ini? Aku, kata Nabi Musa, seorang Rasul, diutus oleh Allah untuk mengajak engkau dan kamu masuk Islam. Lalu kamu mau menjarakan aku tanpa pengadilan, tanpa apa-apa. Kamu mau kutunjukkan dulu sesuatu yang bisa menambah keyakinanmu bahwa aku ini adalah seorang Rasul Allah dan agama yang kubawa adalah agama yang benar. Mau enggak kutunjukkan itu? Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Lalu Fir'aun berkata, ya sudah, kalau begitu tunjukkan apa yang kau punya. Kalau memang engkau seorang Rasul, kalau memang Tuhanmu itu benar, kalau memang engkau adalah orang yang jujur, tunjukkan kau punya apa. Maka akhirnya dikatakan Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar, ular yang nyata, thu'banun mubin. Bukan khayalan, bukan sulap mata, tapi asli ular itu jadi tongkat, ular jadi tongkat itu jadi ular. Ini yang kita ceritakan berulang-ulang dalam tafsir yang lain, dalam kisah Israeliat yang lain itu. Ketika tongkat itu dilemparkan oleh Nabi Musa, berubah jadi ular. Ularnya itu jar orang Banjar singgenalan. Dalam kisah Israel itu dikatakan ular ini menganga, rahang yang di bawah itu di lantai, di tanah. Rahang yang di atas ini adalah sampai ke menaranya istananya Fir'aun. Jadi kalau ibarat kata istana Fir'aun itu setinggi Masjid At-Taqwa ini sampai menaranya, maka menganga ular itu. Nah, ketika menganga, semesitan ini di dalam ibarat kata di dalam mulutnya. Di depan mulutnya. Seperti itu. Dan dikatakan ular Nabi Musa ini memang besar namun gesit. Kayak halnya ular yang kecil. Kalau ular kecil itu kan dia gesit. Lain ular yang ganal, ular piton kah atau ular apa namanya itu anaconda, keberatan badan, lambat jalan. Tapi aneh, ular Nabi Musa ini besar sekali, ular raksasa nih. Dan gesit. Dan dikatakan saat itu ketika dalam kisah Israeliat ya,
Ketika Firaun ngelihat ular tadi, Firaun itu pun lari terbirit-birit sampai dikatakan teka-tekun tut Firaun tut. Jangan orang banyak kami sampai tercirit-cirit. Saking takutnya itu Firaun. Ular ini berkata, sungguh katanya, kalau seandainya Firaun itu ditakdirkan mati sekarang, akan kumakan itu Firaun. Katakan ada ular itu berbicara. Cuman sayang, Firaun ini matinya bukan di tanganku. Kalau seandainya di tanganku ditakdirkan kumakan tuh ular, kumakan tuh Firaun. Karena takdir Firaun matinya bukan di tangan ular itu. Nah, kemudian yang kedua, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Tanda mukjizat Nabi Musa yang kedua untuk ditunjukkan kepada Firaun, supaya Firaun itu mengakui dan meyakini bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Apa itu? Yaitu ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi cahaya bersinar putih bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi keluarkan saat. Ini dikatakan cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Jadi membuat silau musuh. Ini cahaya bisa membuat buta mata-mata musuh itu. Nah, dua ini ditunjukkan kepada Firaun. Tapi yang namanya Firaun tetap saja tidak mau beriman. Nah, setelah kejadian ini nanti kita sebutkan, kata Firaun bahasa kitanya, kalau cuma tongkat jadi ular aku juga bisa. Aku juga punya dukun-dukun. Ayo kita perang tanding aja nanti. Perang tanding. Nah, nanti Firaun mengumpulkan dukun-dukunnya. Lalu di suatu saat, satu hari yang ditentukan, mereka mengadakan perang tanding. Nabi Musa dengan Nabi Harun berdua, sedangkan Firaun membawa dukun-dukun sakti-saktinya, yang dimana dia punya dukun di ujung dunia manapun dipanggilnya, dibayarnya untuk melawan Nabi Musa. Tapi akhirnya nanti kita ceritakan ya, insyaallah nanti akan datang. Dukun-dukun Firaun kalah. Tongkat-tongkatnya yang dikatakan jadi ular, tali-tali yang berubah jadi ular, itu dimakan sama ular Nabi Musa. Dan akhirnya mereka pun mengatakan ini bukan sihir. Kalau sihir pasti Nabi Musa kalah. Ini mukjizat dari Allah. Lalu mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi Firaun kejam. Dibunuhlah seluruh pasukannya dukun tadi dengan tangan kanan dipotong, tangan kiri, kaki kiri dipotong, tangan kanan dipotong, kaki kanan dipotong, selang-seling. Lalu dibunuh habis. Nah, tapi mereka tidak bergoyang imannya, tetap beriman kepada Allah sampai titik darah penghabisan. Insyaallah nanti kita akan sambung ceritanya itu di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.